Selamat sore ibu-ibu dan kaum wanita yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat berjumpa kembali di dalam ibadah PKW secara online. Walaupun demikian, tidak mengurangi rasa sukacita kita untuk memuji Tuhan. Mari ibu-ibu sekalian, saya undang bangkit berdiri. Kita memuji nama Tuhan dengan lagu Kita Berkumpul Lagi Memuji Tuhan. Saya undang kita sekalian untuk masuk di dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam surga, saat ini kami datang ke hadirat-Mu, mengucap syukur atas kebaikan-Mu yang sudah melindungi dan memelihara kami sampai saat ini. Tuhan Yesus, kami akan memulai ibadah pada sore hari ini, berserah dalam tangan-Mu, supaya Engkau memberikan penyertaan serta hikmat dan berkat-Mu melalui puji-pujian, kesaksian, terlebih firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kiranya hanya kasih setia-Mu yang menyertai kami dari awal hingga akhir ibadah ini. Ampuni segala dosa-dosa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Baiklah, kita lanjutkan ibadah ini dengan menyanyi nyanyian nomor 10 dari buku Balak Selamatan. Mari kita semua beri syukur pada Tuhan. Terima
Baiklah, kita lanjutkan ibadah ini dengan pembacaan firman Tuhan yang terambil di dalam Efesus 4 ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-32. Efesus 4 ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-32. Manusia baru. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu, buanglah dusta, berkatalah benar kepada orang yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi. Tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Ayat yang ke-32, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Amin. Kita akan diberkati melalui kesaksian dari seorang ibu. Ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kala ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku.
dapat dalam Yesus. Kala ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kita lanjutkan kembali ibadah ini dengan menyanyi nyanyian nomor 3 sambil kita menyanyi persembahan untuk Tuhan dijalankan. Nyanyian nomor 3, Betapa Mulia Yesus Tuhanku. Marilah kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Haleluya. Selamat sore ibu-ibu PKW yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Sore hari ini sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, mari kita akan satu dalam doa. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan yang begitu baik dalam kehidupan kami semua. Saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Engkau memberkati hati dan pikiran kami Tuhan,
sehingga kami boleh diberkati oleh firman-Mu. Memberkati bagi hamba-Mu yang pada saat sore hari ini akan menyampaikan firman-Mu, dan memberkati bagi kami semua. Layakkan kami Tuhan untuk menerima firman-Mu. Kami siap mendengarkan firman Tuhan. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Ibu-ibu PKW yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, sore hari ini sesuai dengan buku penuntun PKW, tema yang diberikan kepada saya yaitu dibarui menjadi serupa dengan Kristus. Dibarui menjadi serupa dengan Kristus, dan pembacaan kita sore hari ini terdapat di Efesus 4, kitab Efesus 4 ayat 17 hingga 32. Sekali lagi, Efesus 4 ayat 17 sampai 32. Ibu-ibu di rumah boleh membacanya. Dan pada sore hari ini saya mengajak kita semua hanya membaca 3 ayat, yaitu terdapat di dalam Efesus 4 ayat 21 hingga 23 yang menjadi ayat mas kita. Efesus 4 ayat 21 hingga ayat yang ke-23. Mari kita membaca bersama-sama. Demikianlah firman Tuhan. 2-3. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Ibu-ibu PKW yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Di dalam Efesus 4 ayat 21 hingga 23 sangat jelas dikatakan, yaitu kata dibaharui oleh Roh Kudus. Dibarui menjadi serupa dengan Kristus itu adalah hal yang paling indah. Mengapa demikian? Karena ketika kita dibarui berarti kita mulai dibentuk kembali, diubah kembali menjadi serupa dengan Kristus. Tentu itu tidaklah mudah, ibu-ibu sekalian. Tetapi saya percaya ketika kita mempunyai komitmen dalam hidup kita bahwa saya ingin dibarui serupa dengan Kristus dan meminta pertolongan oleh Roh Kudus, maka saya percaya hidup kita akan dibarui menjadi serupa dengan Kristus Yesus. Seperti yang telah kita ketahui bersama ibu-ibu sekalian, bahwa jemaat di Efesus adalah jemaat yang dirintis oleh Rasul Paulus. Di situ Rasul Paulus menuliskan surat kepada jemaat di Efesus. Suratnya itu bersifat pribadi dibandingkan surat-surat yang lainnya. Secara khusus, Rasul Paulus mengatakan pada pasal yang keempat ayat 17 sampai 32, di situ berbicara tentang manusia baru. Rasul Paulus memulainya dengan mengatakan jangan hidup lagi seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Jadi di sini Rasul Paulus menekankan bahwa jemaat di Efesus harus meninggalkan manusia lamanya. Karena di sini Rasul Paulus mengetahui atau mengenal apa yang dilakukan oleh jemaat di Efesus. Di sini Rasul Paulus dengan sangat tegas mengatakan kepada jemaat di Efesus bahwa mereka harus meninggalkan manusia lama mereka. Ibu-ibu PKW yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Dalam hal ini kita sangat menarik untuk mendalami lebih lagi. Bagaimana dibarui menjadi serupa dengan Kristus? Tentu kita semua sudah pernah membayangkan atau memikirkan sebelumnya kata dibarui menjadi serupa dengan Kristus.
yaitu diubah kembali. Hidup kita diubah kembali menjadi serupa dengan Kristus. Di sini jelas bahwa Rasul Paulus sangat memberikan perhatian yang khusus kepada jemaat di Efesus. Dia begitu tegas, seperti yang saya katakan tadi, mengingatkan kembali kepada jemaat di Efesus untuk meninggalkan manusia yang lama, sehingga mereka boleh menjadi manusia yang baru. Manusia lama yang dimaksud di sini adalah manusia yang hidupnya itu gelap, jauh dari persekutuan dengan Tuhan, mementingkan egonya sendiri, mengatakan bahwa semuanya harus berjalan sesuai dengan kehendaknya, dan tidak menyertakan Tuhan dalam kehidupannya. Kadang kita mungkin keras kepala, atau tidak kita tidak mendengar apa kata Tuhan dalam hidup kita. Itulah manusia lama, ibu-ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Tetapi saya mau katakan kepada kita semua, kepada saya dan kepada ibu-ibu semua, bahwa kita harus dibarui menjadi manusia yang baru. Manusia yang baru yaitu manusia yang belajar dan mendengar. Belajar untuk apa? Belajar untuk sabar, belajar untuk mengampuni kesalahan orang lain. Ketika Tuhan Yesus mengizinkan cobaan dalam kehidupan kita, pergumulan hidup, pergumulan rumah tangga, mungkin pergumulan ekonomi, ketika kita sudah dibarui menjadi serupa dengan Kristus dan kita sudah menjadi manusia yang baru, maka ketika itu diperhadapkan dengan kita harus sabar menghadapinya. Walaupun secara manusia biasa mungkin kita lemah, kita tidak mampu, apalagi kita harus diperhadapkan dengan pergumulan secara bertubi-tubi, secara terus datang dalam kehidupan kita. Tetapi ketika kita memiliki iman dalam kehidupan kita, saya mempunyai Allah yang luar biasa, saya mempunyai Allah yang kuat, maka kita akan sabar menghadapi semuanya. Hidup manusia yang baru juga yang kedua, yaitu yang pertama tadi belajar untuk sabar, dan belajar untuk mengampuni. Mengampuni kesalahan orang lain tidaklah mudah. Tetapi saya percaya ketika kita sudah hidup di dalam Kristus Yesus, maka kita akan mudah untuk mengampuni kesalahan orang lain. Karena hidup kita adalah untuk saling mengasihi sesama. Mendengar, yang ketiga adalah mendengar. Mendengar perintah Tuhan. Apa yang Tuhan katakan dalam hidup kita. Ketika Tuhan katakan kamu harus melakukan begini, maka kita harus lakukan apa yang Tuhan katakan. Jangan Tuhan katakan kita melakukan, misalkan kita melakukan A, kita harus melakukan A, tetapi kita bilang Tuhan tidak, saya harus lakukan yang B. Percayalah ibu-ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang Tuhan sudah katakan dalam hidup kita itu adalah yang terbaik. Oleh sebab itu kita harus dengan kuat, kita harus dengan sabar menerima apa yang Tuhan berikan kepada kita. Ibu-ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, setelah kita mengenal lengkap apa yang dimaksud dengan manusia lama dan apa yang dimaksud dengan manusia baru, apa yang harus kita lakukan? Kita harus mengaplikasikan dalam kehidupan kita. Seperti yang saya katakan tadi, memang tidak mudah. Tetapi kita minta tuntunan Roh Kudus
agar kita dapat menjadi manusia yang baru, agar hidup kita boleh dibarui menjadi serupa dengan Kristus Yesus. Percayalah, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ketika kita sungguh-sungguh mau katakan, Tuhan, saya mau menjadi serupa dengan Kristus. Walaupun itu sangat sulit, tetapi percaya, ketika kita memiliki iman, ketika kita memiliki tekad, ketika kita memiliki keinginan bahwa di dalam Yesus Kristus kita dapat dibarui menjadi manusia yang baru. Ibu-ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, pertanyaan bagi kita semua, dan yang hanya bisa tahu jawabannya adalah kita dan Tuhan Yesus. Di akhir firman Tuhan pada sore hari ini, ada 2 pertanyaan yang diberikan kepada kita. Yang pertama, apakah masih ada cara hidup manusia yang lama dalam hidup kita? Apakah kita sulit untuk meninggalkannya? Yang pertama. Yang kedua, bagaimana kita dapat bersaksi di lingkungan tempat tinggal kita, di lingkungan tempat kerja kita? Hidup saya adalah hidup yang telah diperbaharui serupa dengan Kristus Yesus. Kedua pertanyaan ini hanya ibu-ibu PKW saja yang bisa menjawabnya. Ketika kita masih dalam manusia yang lama, apa yang membuat sulit dalam hidup kita? Kita mau keluar, kita mau dibaharui seperti Kristus Yesus. Dan kalau kita sudah menjadi manusia baru, bagaimana cara kita untuk kita dapat bersaksi, sehingga kita menjadi saksi-saksi Kristus di dalam kehidupan sehari-hari? Terus andalkan Tuhan dalam hidup kita. Minta untuk bantuan Roh Kudus untuk memperbaharui hidup kita, agar kita boleh diperbaharui menjadi serupa dengan Kristus Yesus. Percayalah, ketika kita meminta Roh Kudus, maka kita akan meninggalkan segala manusia lama kita, dan kita akan menjadi manusia yang baru. Dan hidup kita semakin diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, dan kita semakin menjadi berkat bagi semua orang. Khususnya ibu-ibu persekutuan kaum wanita Korps 4 Surabaya semakin diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, semakin kuat dalam persekutuan, dan semakin kuat untuk terus mendukung dalam doa satu dengan yang lainnya. Tuhan Yesus akan tolong kita semua, akan memberikan kekuatan, akan berikan kemampuan kepada kita, sehingga kita dapat dibarui menjadi serupa dengan Yesus Kristus. Amin. Demikianlah firman Tuhan pada sore hari ini. Semoga menjadi berkat bagi kita semua. Ibu-ibu PKW yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita telah memuji, memuliakan nama Tuhan, bahkan kita telah mendengarkan kesaksian, dan bahkan kita telah diberkati oleh firman Tuhan. Maka sore hari ini kita akan mengakhiri ibadah persekutuan kaum wanita kita. Sebelum kita mengakhirinya, mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, sore hari ini Tuhan, dengan penuh ucapan syukur kami datang menghampiri hadirat-Mu. Kami bersyukur Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Sore hari ini Tuhan, terima kasih Engkau telah memberkati ibadah persekutuan kaum wanita Korps 4 Surabaya. Kami boleh memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami boleh diberkati oleh kesaksian, dan kami boleh diberkati oleh firman Tuhan. Kami percaya Tuhan, ini hanya untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Saat ini kami mau menyerahkan bagi semua anggota ibu-ibu persekutuan kaum wanita Korps 4 Surabaya ke dalam tangan Tuhan.
Engkau memberkati semua ibu-ibu PKW Tuhan. Engkau memberikan kekuatan kesehatan, memberkati rumah tangga mereka, memberkati anak-anak mereka, memberkati usaha pekerjaan mereka, sehingga ibu-ibu PKW Korop 4 Surabaya semakin diberkati oleh Tuhan. Jika ada dalam kelemahan tubuh, Tuhan Yesus Engkau sembuhkan. Jika ada yang mengalami pergumulan, Engkau menangkan Tuhan, sehingga kami semua boleh merasakan berkat kasih karunia Tuhan yang begitu nyata dalam kehidupan kami. Kami berdoa bagi opsir pemimpin kami, bagi Bapak Mayor Wismandoro dan Kapten Yulianandoro. Kami serahkan kedua hamba Tuhan ini ke dalam tangan Tuhan, memberkati pelayanan mereka Tuhan, memberikan kepada kedua hamba Tuhan ini kekuatan kesehatan selalu. Terima kasih Tuhan. Semua dalam semua kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Ini doa kami. Kami akan mengakhiri ibadah persekutuan kaum wanita pada saat ini. Tetapi kami percaya kiranya damai sejahtera Allah akan melingkupi kehidupan kami semua dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.